Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, Ibu perkenalan dulu. Nama Ibu Putri Cahyani Tias. Kalian bisa memanggil Ibu dengan Ibu Putri. Di sini, Ibu akan mengajarkan materi tentang fikih. Materi yang akan dipelajari yaitu tentang meyakini rukun Islam merupakan ajaran dari Rasulullah SAW. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu rukun Islam. Rukun Islam adalah 5 tindakan dasar dalam Islam yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Karena rukun Islam menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Tentu kalian sudah tahu kan apa saja rukun Islam itu. Yang pertama, syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Dan yang terakhir, naik haji bagi yang mampu. Rukun Islam diibaratkan dengan 5 jari kita. Untuk memegang sesuatu, kita membutuhkan 5 jari. Tidak bisa memegang hanya dengan menggunakan 1 jari. Begitupun dalam menjalani kehidupan sebagai seorang muslim. Kita harus memegang dan mengamalkan 5 rukun Islam ini. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan yang dimaksud dengan rukun Islam dan apa saja rukun Islam itu? Selanjutnya, kita masuk ke materi yang akan dipelajari tentang meyakini rukun Islam merupakan ajaran dari Rasulullah SAW. Apa sih arti meyakini? Meyakini itu adalah percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang menciptakan kita semua. Contohnya, Ibu kasih contoh misalkan, di sini Ibu pegang HP. Handphone ini siapa yang menciptakan? Betul, manusia. Begitu pula dengan kita, manusia, hewan, tumbuhan, bumi, langit, itu ada yang menciptakan. Nah, siapa yang menciptakan itu semua? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita harus mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita semua. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui kan apa arti meyakini. Sekarang, gimana sih cara meyakini rukun Islam merupakan ajaran dari Rasulullah SAW? Caranya yaitu kalian membenarkan dan mempercayai dengan lisan, lalu diikuti dengan perbuatan. Misalnya, kalian percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalian harus menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Misalnya, kalian percaya dengan adanya Allah, berarti kalian harus menjalankan segala kewajiban yang Allah perintahkan. Misalnya, sholat 5 waktu, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Begitu pula, kalian harus menjauhi segala larangan Allah. Misalkan apa? Tidak boleh mencuri, berbohong, dan lain-lain. Oke, sekarang kenapa sih kita harus meyakini bahwa rukun Islam itu merupakan ajaran dari Rasulullah SAW? Karena Rasulullah adalah manusia pilihan Allah yang memiliki akhlak yang baik. Maka dari itu, Rasulullah sering disebut sebagai suri tauladan. Apa itu suri tauladan? Suri tauladan adalah contoh baik atau panutan bagi umat Islam. Siapa umat Islam itu? Umat Islam itu adalah kita. Kita adalah umatnya Rasulullah SAW dan pengikut beliau. Apa saja sih sifat dari Rasulullah SAW sehingga kita harus meneladani beliau? Sifat beliau yang pertama, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuktikan dengan Rasulullah SAW selalu mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kedua, Rasulullah memiliki sifat lemah lembut dan tidak sombong. Yang ketiga, Rasulullah memiliki sifat yang sangat sabar dalam menghadapi tuduhan dan fitnah. Dan yang paling terakhir yaitu Rasulullah SAW adalah orang yang sangat dipercaya. Maka dari itu Rasulullah tidak akan pernah mungkin berbohong. Semua perkataan yang keluar dari Rasulullah SAW adalah benar. Maka dari itu kita sebagai umatnya
wajib meyakini rukun Islam merupakan ajaran dari Rasulullah SAW dan tidak lupa untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah kita harus meyakini bahwa rukun Islam merupakan ajaran dari Rasulullah SAW. Sebagaimana seorang guru yang mengajarkan kepada muridnya tentang hal-hal yang baik, jadi guru tidak akan mungkin menyesatkan muridnya. Dan murid harus mengikuti juga meyakini apa yang telah diajarkan oleh guru tersebut. Sekian pembelajaran pada kali ini. Kerjakan juga tugasnya. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.